mudah-mudahan dimulai. Udah selesai. Amin. Ibu mau ngasih tahu dulu kenapa kelas 4 dan kelas 5 Ibu yang mengajarkan. Dikarenakan guru kelas 4 sedang sakit, jadi Ibu yang mengajarkan kelas 4 dan 5. Sudah? Nah, sebelum itu Ibu akan ngasih tahu dulu materi yang akan kalian ajarkan. Untuk materi kelas 4, kalian belajar tentang peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu di kelas 5 kalian belajar tentang IPA tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk kelas 4 di tempat kalian ada nggak peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, atau Islam? Ada. Dan untuk kelas 5, Ibu tanya dulu nih, hewan yang memakan tumbuhan disebut apa? Nah, jadi sebelum itu Ibu menengok dulu deh. Kelas 4 tengok teman-teman. Ada nggak yang tidak hadir? Ada Bu. Ada? Ada, Bu. Siapa? Alien Bu. Berarti cuma satu orang ya? Iya, Bu. Lihat temannya ada yang tidak hadir. Hadir semua Bu. Sudah? Karena sudah kita kumpulkan sini, kita masuk ke kelas masing-masing ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan mulai dari Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Sudah? Buka halaman 2. Di halaman 2 ada tentang Raja Purnamawan. Nah, Ibu minta kalian membaca, kalian cermati. Selagi kalian membaca, Ibu tinggal ke kelas 5 dulu ya. Jadi Ibu harap kalian jangan bising. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Buka halaman 14. Sudah? Sebelum kita mulai, dibagi kelompok dulu. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ada 4 kelompok. Sudah? Sudah ada teman-teman ya? Di sini kan sudah tertera nih bacaan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi Ibu minta kalian baca dulu dengan teliti, baru nanti akan Ibu kasih tugas. Di situ tadi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di situ ada hewan herbivora. Hewan herbivora itu adalah makan apa? Tumbuhan. Dia memiliki ciri khas ada gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri untuk apa gigi serinya? Untuk memotong. Iya, untuk memotong makanan. Nah, contoh-contoh hewan herbivora apa aja sih? Sapi. Iya, ada sapi, kerbau, kambing, dan banyak lah. Lalu ada hewan karnivora. Hewan karnivora memiliki khas di gigi taring. Di gigi taring. Contohnya? Oh, tunggu dulu. Sebelum contohnya kita masuk dulu. Hewan karnivora itu tadi apa? Hewan karnivora ialah hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging. Dia memakan hewan lain. Contohnya seperti apa? Seperti ya? Ya. Lalu yang terakhir ada hewan omnivora. Nah, hewan omnivora itu hewan yang bisa memakan tumbuhan, bisa memakan daging. Contohnya seperti apa sih? Kucing. Ibu tanya, kalau beruang termasuk apa? Iya Bu. Beruang termasuk tidak? Iya. Karena ciri khasnya dari hewan omnivora itu dia memiliki gigi seri dan gigi taring. Nah, kalau beruang itu dibilang omnivora karena memiliki gigi taring dan gigi taring. Makanannya apa? Kalau beruang? Daging. Ya, daging seperti ikan, salmon. Ya, salmon. Berarti kalian udah paham kalau tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya? Paham? Di sini Ibu bakal bagikan LKPD. Kalian kerjakan masing-masing kelompok. Nanti kalian akan presentasi ke depan masing-masing kelompok. Dan selagi kalian mengerjakan tugasnya, Ibu bakal masuk ke kelas 4.
Tarumanegara. Dia juga disebut raja yang sangat baik karena dia membela rakyatnya. Sebagai rasa kecintaan rakyatnya kepada Raja Purnamawan, rakyatnya mengabadikan kaki Raja Purnamawan di prasasti. Disebut prasasti Jirauten. Nah, di sini kalian sudah paham kan? Sudah, Bu. Jadi bertanya lagi, sungai apa yang diperindah oleh Raja Purnamawan? Sungai Gangga daerah Cirebon. Ya, Sungai Gangga. Satu lagi sungai apa? Sungai Cupu. Nah, Raja Purnamawan dia memimpin kerajaan apa? Kerajaan Tarumanegara. Ini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ini adalah peninggalan sejarah bercorak Islam. Contohnya itu Masjid Agung Banten. Saat ini peninggalan kerajaan Banten. Lalu ada apa ini? Keraton. Nah, keraton ini adalah tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan penting yang menyangkut urusan kerajaan. Yaitu salah satunya kegunaan itu pertemuan sultan, latihan perang, bahkan tempat liburan atau pesta atau perayaan-perayaan tertentu. Nah, lalu ada makam. Makam ini tempat kediaman terakhir, ya kan? Sama seperti kuburan. Ya. Nah, makam kuno ini bercorak Islam terdiri dari jirat atau gigi, yaitu bangunan yang dibuat dari batu yang terbentuk persegi panjang dengan arah lintang utara atau selatan. Lalu ada batu nisan, tahu batu nisan kan? Nah, batu nisan itu yaitu tonggak pendek dari batu sebagai tanda kubur yang biasanya di ujung utara dan selatan jirat. Lalu yang terakhir ada tungkuk, yaitu bangunan mirip rumah yang terdapat di atas jirat. Lalu ada apa ini? Ya, bisa disebut dengan sastra kalau dibilang dulu. Dulu disebut sastra di zaman kerajaan. Lalu ada di sini ada peninggalan sejarah bercorak Hindu. Nah, candi. Tahu candi ya? Lalu ada lagi dia patung. Nah, kalian pernah lihat patung nggak? Mana patungnya? Ada di mana patungnya? Di mana? Ya, ada di sana juga. Nah, nama patung ada banyak ya? Ada di seluruh Indonesia juga peninggalan Hindu, tapi lebih terutama di Jawa. Lalu ada ini tradisi upacara Hindu dulu, yaitu upacara Melubulanin. Ini ketika bayi berusia 3 bulan. Lalu ada upacara potong gigi. Lalu ada upacara pembakaran mayat yang disebut ngaben. Dalam tradisi ngaben, jenazah dibakar beserta sejumlah benda berharga yang dimiliki orang yang dibakar. Kalian tahu? Tahu orang yang dibakar kan? Lalu ada ziarah, yaitu mengunjungi makam orang suci dan tempat suci leluhur seperti candi. Kita lanjut, ada peninggalan bercorak Buddha. Nah, di sini banyak juga, ada 9 nama candi. Lokasi penemuannya juga ada 9. Di sini lebih banyak di Jawa tuh. Nah, lalu ini ada apa? Peninggalan Ya, ada apa ini namanya? Patung. Lalu yang terakhir Gapura. Gapura adalah bangunan yang berupa pintu gerbang. Ada yang beratap dan ada yang menyerupai candi berbelah dua, dikenal dengan nama Candi Bentar. Kalian bisa jumpai ini di Jawa karena memang di sana banyak peninggalannya. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan tadi, Ibu minta kalian buka di halaman sebelahnya, di halaman 3. Sudah, di halaman 3 itu kan ada soal. Ada 5 soal. Nah, Ibu minta kalian mengerjakan soal-soal tersebut. Dia berkaitan dengan yang kita baca tadi tentang Raja Purnamawan. Nah, selagi kalian mengerjakan, Ibu tinggal dulu ke kelas 5. Jadi Ibu harap kalian tertib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya. Sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah siap, Ibu minta kelompok 1 maju ke depan. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Ada hewan sapi, jenis makanannya memakan rumput. Kelompok hewan herbivora. 2. Nama hewan kerbau, jenis makanan memakan rumput, kelompok hewan herbivora. 3. Rusa, jenis makanan rumput. Kelompok hewan herbivora. 4.
3. Nama hewan buaya, jenis makanan memakan daging, kelompok hewan karnivora. 2. Burung elang, jenis makanannya daging, kelompok hewan karnivora. 3. Singa, jenis makanan memakan daging, kelompok hewan karnivora. 1. Orangutan, jenis makanannya memakan tumbuhan atau daging, kelompok hewan karnivora. 2. Gorila, jenis makanan memakan tumbuhan atau daging, kelompok hewan omnivora. 3. Monyet, jenis makanan tumbuhan atau daging, kelompok hewan omnivora. Sekian dari presentasi kami mengucapkan terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sepertinya kalian sudah paham karena tadi kelompok-kelompok yang sudah maju itu sangat bagus, sudah sangat mengerti tentang materi yang sudah Ibu ajarkan. Nah, karena kita sudah selesai belajarnya, Ibu minta kalian baris lagi ke halaman ya. Sudah selesai sudah saya berikan tadi? Sudah. Gampang kan? Oke. Jadi kalau sudah selesai boleh kumpul ke depan. Karena kita sudah selesai belajarnya, Ibu minta kalian baris ke lapangan ya. Baris ke teras lagi, halaman sekolah. Kelas 4 ada nggak ingin bertanya kepada Ibu tentang pelajaran yang tadi kita mulai? Tidak ada, berarti sudah mengerti? Sudah. Oke, lalu kelas 5 ada yang ingin bertanya tentang pelajaran tadi? Tidak. Nah, untuk kelas 4 tadi pelajaran tentang Kerajaan Purnamawan ya kan? Tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, maupun Buddhis. Nah, tadi banyak ya kan tentang kerajaan-kerajaan tadi, peninggalan dari kayak kitab, kayak terus ada patung, terus ada apa lagi? Ada Chan? Dan banyak lagi. Untuk kelas 5 tadi tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makan. Nah, kalau hewan pemakan itu disebut apa? Kalau pemakan daging, karnivora. Lalu kalau pemakan segalanya? Nah, karena kalian sudah mengerti semua, satu orang boleh maju untuk memimpin doa. Jadi terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ibu harap kalian lebih giat lagi belajar di rumah.